sini ada beberapa contoh atau sampel dari tulang kalvaria yang ukurannya sangat bervariasi antara satu individu yang satu dengan individu yang lain. Di sini tampak sutura koronaria, kemudian ada sutura sagittalis superior, kemudian ada sebagian dari sutura lambdoidea. Titik pertemuannya antara sutura koronaria dengan sutura sagittalis superior adalah brekma, sedangkan titik pertemuan antara sutura sagittalis superior dan sutura lambdoidea adalah lambda. Sedangkan ujung paling puncak dari tulang kranium ini adalah vertex. Pada waktu bayi, titik pertemuan antara sutura sagittalis superior dan sutura coronalis ini terdapat suatu celah yang lebar yang namanya fonticulus anterior yang dihubungkan oleh membran yang namanya fonticulus anterior. Sedangkan yang di sini pada daerah lambda ini adalah fonticulus posterior. Pada beberapa kranium ada yang tampak sutura yang membagi os frontalis menjadi dua bagian yang dinamakan sutura frontalis atau sutura metopika. Dapat kita bandingkan antara dua kranium ini. Yang sebelah sini tidak tampak sutura frontalis, sedangkan yang sebelah sini kita bisa melihat ada sutura frontalis atau sutura metopika. Kita juga bisa melihat struktur lubang di sini. Ini ada dua lubang yang berada pada os parietalis yang dinamakan dengan foramen parietalis. Berikut ini kita akan mempelajari bagian internal dari kalvaria. Di sini akan tampak beberapa struktur penting, mulai dari bagian anterior atau bagian depan sampai di posterior atau bagian belakang. Pada bagian anterior tampak di sini ada tonjolan yang sebenarnya dia adalah sambung dari bagian basis kranii anterior. Ini ada tonjolan yang memanjang pada bagian frontalis atau bagian depan, namanya adalah crista frontalis. Crista frontalis akan berhenti di sini. Kemudian ada cekungan sambung dengan cekungan yang ada di sini. Ini namanya adalah sulcus sinus sagittalis superior. Kemudian di bagian posterior akan muncul kembali satu tonjolan. Tonjolan ini juga akan bersambung pada bagian basis kranii interna posterior. Ini namanya adalah crista occipitalis. Ya, crista occipitalis. Ini juga tampak di bagian kalvaria bagian posterior, crista occipitalis, tonjolan ini. Jadi saya ulang kembali, dari bagian anterior ini tampak tonjolan yang namanya crista frontalis. Crista frontalis, kemudian dia akan ada cekungan, ya. Ini ada cekungan yang namanya sulcus sinus sagittalis superior. Ya. Kemudian akan ada tonjolan kembali di sini. Ini namanya crista occipitalis. Selain itu, pada bagian kalvaria interna
akan tampak cekungan-cekungan yang berbentuk seperti akar pohon. Ini adalah teraan dari vaskularisasi pada otak, ya, berbentuk suatu cekungan-cekungan seperti ini. Ini namanya adalah sulcus arteriosus et venosi atau sulcus arteria meningia media atau sulcus arteriosus. Jadi ada 3 referensi yang menyatakan nama berbeda-beda. Anda bisa memilih salah satu, ya. Kemudian Anda juga bisa menemukan ada suatu lubang-lubang di sini, tapi dia tidak tembus, ya. Ini ada lubang-lubang, cekungan-cekungan seperti ini. Ini namanya adalah foveola granularis, tempat dari granulation arachnoid, ya. Pada otak ada granulation arachnoid dan dia akan menempati pada cekungan-cekungan ini, foveola granularis. Kemudian di bagian parietal, Anda bisa melihat bagian parietal dari interna, ya, bagian os parietalis. Ini ada lubang, namanya adalah foramen parietalis. Ada 2 sebenarnya, kanan kiri. Bisa Anda dilihat di cranium yang lain. Ini ada 2 lubang, dan dia tembus ke bagian interna. Ini tampak ada 2 lubang yang tembus dari interna ke eksterna, ya. Ini namanya adalah foramen parietalis. Jadi foramen parietalis ini tembus hingga bagian eksterna dari calvaria. Ini dilalui oleh vena emisaria, vena emisaria parietalis lengkapnya. Oke, saya kira itu adalah bagian-bagian yang bisa ditemukan pada basis kranii pada calvaria bagian interna. Sekian, terima kasih.